bacaan-bacaan maulid tadi yang diulang-ulang oleh para habaib dan kiai alim ulama didengar oleh telinga, maka itu akan terngiang-ngiang waktu kita nanti mau sakaratul maut. Jadi kalau ditanya orang, ngapain maulid lagi, maulid lagi, maulid lagi, ini kan bukan Rabiul Awal lagi, ini sudah Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Kenapa kalau pertemuan Anda baca maulid? Berharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saat mau sakaratul maut itu orang yang suka bersolawat dibantu waktu sakaratul maut ringan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Ketika ruhnya keluar, lalu kemudian pertanyaan mungkar nakirnya dapat solawat dimudahkan. Marabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka. Kemudian nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, idza samaa'um fatarat wa idzal kawakibun tasarat wa idzal bi'aru fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Ketika dibangkitkan di kubur dimudahkan. Ketika ditimbang amalnya, fa amma man saqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dialah hidupnya diridhai Allah. Tapi jangan gara-gara ayat ini ibu enggak diet lagi. Kenapa? Kan yang berat timbangannya hidupnya diridhai Allah Pak Ustadz. Timbangan amal maksudnya, bukan timbangan badan. Orang yang bersolawat maka dimudahkan nanti ketika hisab, wal afwa indal hisab. Orang yang banyak bersolawat dimudahkan ketika meniti titian ihdinas siratal mustaqim. Orang yang banyak bersolawat maka dia paling dekat nanti di surga Jannatul Firdaus, aqrabu majlisan, dekat majlisnya. Jadi kalau ditanya kenapa maulid, majelis maulid itu sesungguhnya adalah majelis sodakoh. Mentang-mentang tadi keluar uang masuk kotak, betul sodakoh, tapi utamanya adalah majelis solawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Diiringi oleh anak-anak muda hadrah. Apa nama hadrahnya Ustadz? Akhlakul Mustafa, akhlaknya Rasulullah. Sudah acara maulid keliling, ngajinya dengan habaib dan ulama, tapi acara nikahnya masih pakai keyboard tunggal, artisnya pakai rok pendek. Pulangnya tak perlu lagi diceritakan, sakit hati ibu nanti. Maka undanglah saat walimah anak nikah pakai hadrah, saat akikah pakai hadrah, saat sunatan pakai hadrah. Setuju? Saya berapa kali nggak datang acara walimah. Ustadz Somad ini katanya kalau diundang wajib datang. Seringkali dia ceramah, idza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang datang. Ustadz sudah kami undang, undangannya diantar ke rumah, yang lain pakai WA. Ustadz dikirim undangannya langsung datang ke rumah. Kenapa Ustadz nggak datang? Aku datang. Kok nggak ketemu kemarin? Aku nggak masuk ke dalam. Kenapa nggak masuk? Waktu aku mau masuk kalian sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Ngapain saya masuk? Daripada jatuh bangun mendingan pulang. Kita mau masuk, dia sambut dengan lagu Cinta Satu Malam. Itu kan kumpul kebo. Mohon maaf, ada anak-anak. Dia sambut dengan lagu Selimut Tetangga. Ngapain dibahas? Ini perbuatan maksiat. Selingkuh itu indah. Na'udzubillah. Lagu-lagu itu menginspirasi, mengajak orang berselawat kepada Nabi. Iramanya indah-indah, dilakukan oleh anak muda.
saya senang sekali malam ini yang menyanyikan hadrah itu anak-anak muda laki-laki semua tadi kan. Kadang ini ada maulid Nabi yang nyanyi perempuan, lagunya biasa aja, lipstiknya 2 inci. Perempuan itu suaranya bagus baca Quran, suaranya bagus sholawatan, tapi kalau dilihat laki-laki yang tidak mahram, suami orang melihat istri orang, banyak perempuan pakai jilbab bagus, pakai baju bagus, wajahnya glowing di depan suami orang, di depan istrinya sendiri seperti mak lampir, nyiblorong, sundel bolong, suster ngesot. Loh, hafal semua nih Pak Ustaz. Jamaah yang dimuliakan Allah. Tapi malam ini Masya Allah tabarakallah, majelis salawat kita insya Allah diridhai Allah, disenangi Rasulullah. Kenapa? Karena tidak campur antara laki-laki dan perempuan. Tuh kok ada perempuan, mereka terjebak di tengah laki-laki. Masya Allah tabarakallah. Ini yang baik-baik ini kita bawa insya Allah. Apa pelajaran dari Bekasi? Silaturahimnya terjaga. Apa pelajaran dari Bekasi? Cerita judulnya tepat mengingat mati, supaya masyarakat ini diingatkan pada mati. Wa kafa bil mauti wa'izah. Ada nasihat yang tidak bersuara, ada nasihat yang bukan khutbah, bukan ceramah, bukan tausiah, bukan tazkirah. Dia diam 1000 bahasa. Nasihat itu bernama mati. Siapa yang menasihati Ustadz Abdul Somad? Enggak ada. Enggak ada orang menasihati saya sampai sekarang. Saya datang ke Kiai, tolong nasihati saya. Saya kalau tausiah, saya cari para alim ulama yang tua-tua, yang sepuh-sepuh, minta nasihat, minta doa. Mereka enggak kasih nasihat. Mereka katakan, ya Ustadz sudah tahulah, sama-sama saja kita berdoa kepada Allah. Nasihat yang paling dalam yang masuk ke dalam otak dan hati saya adalah ketika melihat orang mati terbujur kaku, yang selama ini dihormati, dibanggakan, dimuliakan, disanjung tinggi, kalau datang disambut dengan baleho dan karpet warna merah, tapi lalu kemudian ketika mati menghadap Allah terbujur di ruang tamu dan tidak sampai 24 jam dibawa keluar. Rumahnya rumah dia, yang membangunnya dia, yang beli tanahnya dia, yang cari arsiteknya dia, yang mengumpulkan uangnya dia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, sejengkal pun di rumah itu tidak ada yang bersedia menampung dia. Tempatnya tetap di TPU, tempat taman pemakaman umum.